Kembali lagi di Posaka Podcast Sahabat Katolik episode ketiga tentang tahun jubileum. Nah, bajunya nggak ganti tapi settingannya ganti, Romo. Kita berhasil mengambil benda-benda dari maskot-maskot kita nih, Romo. Kita lucuti satu-satu, kasihan juga mereka. Nah, ya. ini dia. Nggak bisa jalan tongkatnya di kita. Sepatu boot. Santinonya kita tahan di sini. Tasnya si Sin kita ambil. Ini Roh Kudus aja ada di sini. Nah, gitarnya V, kita semuanya ini original, teman-teman. Nggak ada satupun yang settingan, tapi ini kita ambil gitu ya. Jadi bersama-sama nih. Nah, episode yang kali ini merupakan salah satu episode yang menurut saya paling menarik karena jujur saya sendiri sedang mempelajarinya, Romo. Karena kata-kata ini tuh menurut saya berat sekali. Yaitu indulgensi. Oke. Apa sih indulgensi itu? Ayo. Indulgensi. Ini daripada saya salah ngomong ya. Ya, Saya lihat Romo main game nih ya. WA dulu bukan. Romo main Dari game ya. Kitab Hukum Kanonik. Oke. Kanon 992. Oke. Ini yang dikatakan di sana begini. Indulgensi itu penghapusan di hadapan Allah, hukuman-hukuman sementara untuk dosa-dosa yang kesalahannya sudah dilebur, yang diperoleh oleh orang beriman Kristiani yang berdisposisi layak, serta memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan, diperoleh dengan pertolongan gereja yang sebagai pelayan keselamatan secara otoritatif, membebaskan dan menerapkan harta pemulihan Kristus dan para kudus. Harapan saya makin paham, tapi kok kayaknya makin pusing ya. Aduh, itu bahasanya berat sekali, Romo. Ya. Jadi, Gimana sih? ya kalau disederhanakan, kita kan punya dosa nih. Yes. Dosanya diampuni lewat sakramen rekonsiliasi. Yes. Oke, selesai. Tapi orang berdosa, orang punya salah, minta maaf kan seringkali nggak cukup ya. Betul. Ada efek dari dosa, kerusakan-kerusakan itu. Kepercayaan itu harus dipulihkan lagi. Relasi itu harus dibangun kembali. Oke. Maka itu indulgensi. Sama seperti orang, misalkan ini sebenarnya nggak gitu enak, tapi kalau masuk penjara, itu Ya. kan ada pengurangan hukuman ya. Oke, amnesti. Amnesti, remisi, dan Ya. lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Dalam arti, kita yang sudah dibersihkan, sudah diampuni, nanti ketika meninggal, efeknya kan masih ada nih. Ya. Maka, di api penyucian ini gatal nih. Kayak nih gara-gara makan keripik yang udah 3 episode belum dimakan ini ya. Di api penyucian, purgatori. Nah, jadi dengan indulgensi ini kita percaya berkat pertolongan gereja masa pemurnian kita itu dipotong Oke. atau Dipersingkat. dipersingkat atau udah enggak sama sekali Oh, gitu ya. oke. Maka ada indulgensi penuh, ada indulgensi Sebagian. sebagian. Oke. Itu. Orang akan langsung mengernyitkan dahi, ini maksudnya apa? Iya. Nah, itu maka penting tadi pernyataan dari Kitab Hukum Kanonik. Ini adalah cara gereja menggunakan harta benda yang diwariskan oleh Kristus. Penebusan Yesus di salib itu dipercayakan pada gereja. Maka apa yang diikat di dunia terikat di surga. Oke. Apa yang dilepas di surga apa yang terlepas di dunia terlepas di surga. Maka gereja percaya dan yakin tugasnya adalah ini nih, harta benda yang berlimpah ini mesti diberikan pada umat semestinya. Salah satunya dengan indulgensi. Oke. Sehingga nanti kita mengalami betul kerahiman dan belas kasih Tuhan. Oke. Indulgensi itu kan intinya adalah gereja menyebarkan, gereja menyalurkan rahmat belas kasih Tuhan. Oke. Jadi ini berbeda nih kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang, "Oh, Katolik itu menggunakan indulgensi sebagai jualan surga." Bener kan, kadang suka diartikan sebagai jualan surga. Padahal bukan seperti itu ya. Ya, tapi catatannya begini. Dalam satu momen sejarah, gereja pernah nyerempet ke sana. Jadi Oke. harus diakui. Oh, aku tahu pernah ada kejadian jadi paus. ada Lupa. satu momen, satu fase di mana ada peribahasa.
indulgensi itu diperoleh kalau menyumbang sejumlah uang. Oh, gitu. Maka koin berdenting, jiwa melenting. Widih, Gitu ya, cakep. Koinnya kelencing, jiwanya cung ke surga. Gitu. Itu awalnya mungkin niatnya baik ya, untuk fund, dana gereja. Ya. Untuk membangun gereja, pengelolaan ini dan itu. Tapi kemudian yang namanya manusia, jadilah simoni. Yang namanya simoni itu jual beli sakramen. Sebenarnya saya kadang berasa juga sih mentalitas semacam itu masih ada. Ketika saya itu diminta misa, terus ditanya, Romo mesti dapat berapa stipendiumnya buat misa di tempat saya. Kaget saya. Oh, ini dagangan. Itu kan. Nah, itu tuh mentalitas atau yang nyerempet-nyerempet kayak gitu semoga nggak dilestarikan lah ya. Itu. Itu. Maka kalau kita bicara indulgensi ada beberapa hal yang penting. Pertama, dosanya, materinya itu ya, dosanya itu udah diampuni. Maka sakramen tobat, sakramen rekonsiliasi itu menjadi syarat dasar. Ketika sudah diampuni, terus nanti ada beberapa latihan rohani yang harus dilakukan. Syarat-syarat dalam arti tertentu. Syarat-syarat yang dipenuhi supaya kita siap menerima rahmat indulgensi itu. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah, tadi dalam kanon, sudah diampuni dosanya, disposisinya layak. Itu artinya apa? Sebentar, saya cek contekan saya. Indulgensi adalah anugerah, rahmat. Ya, semata-mata dari Tuhan. Tapi rahmat itu kerap kali, ini tawaran nih. Ini rahmat nih ya. Terus kan kamu ditawari rahmat. Perkara kamu ambil rahmat ini atau tidak, itu kan pilihan kamu. Betul. Jadi, saya ambil mau kamu ambil satu atau sepiring. Oh iya benar juga, saya rakus ya. Itu kan pilihan. Maka dari pihak kita, mesti layak untuk terima ini. Kamu mau apa enggak? Mau. Ya udah. Terima kasih. Makasih. Kalau saya kasih lagi ke Romo, jadi dibalikin lagi ke oh iya, maksudnya. Gitu ya. Jadi kurang lebih begitu. Maka disposisi layak itu kita betul-betul siap mau kerjasama dengan rahmat yang akan mengubah kita itu. Dan itu tidak diterima begitu saja, tapi lewat dukungan gereja. Prinsipnya sama dengan sakramen tobat. Kenapa kita perlu sakramen tobat? Bisa ngaku dosa langsung ke Tuhan, bisa. Tapi dalam iman kita, dengan kita didukung oleh gereja, pertobatan kita jadi lengkap, jadi utuh, dan makin berbuah. Itu ya. Dan karena dosa itu nggak hanya soal saya sama Tuhan, tapi seringkali kan merusak relasi dengan orang lain, jadi damainya itu total. Dengan dukungan dari gereja, indulgensi itu kita peroleh. Dan kita dapat ya, namanya pemberian itu kita terima dengan penuh syukur. Bukan sebuah paksaan nuntut mana gitu. Ini rahmat Tuhan. Tahu kita nggak pantas, tapi cinta Tuhan lebih besar dari dosa kita. Itu. Coba. Tambah bingung ya. Makanya saya mau mencoba merumuskan bahasa awam saya nih. Jadi PNS Vatikan. Iya. Jadi, misalkan saya berbuat dosa, Romo. Saya berbuat dosa. Terus saya sudah mengaku dosa kepada Romo. Berarti kan secara iman dosa saya sudah diampuni. Ya, nyatanya diampuni. Ya. Tapi kan saya masih ada setidaknya kayak silih dosa saya yang harus saya bayar gitu. Residu dosanya nih ada nih. Berarti ketika saya suatu saat meninggal, saya akan tadi Romo sebut akan ke purgatorium, akan ke api penyucian. Betul ya Romo nih? Ya. Jadi itu adalah masa di mana saya harus menebus. Atau bukan menebus, membayar. Enggak juga. Gimana? Emang kamu mau bayar pakai apa? Ya enggak tahu, itu dia saya. Kan? Itu proses pemurnian. Pemurnian. Caranya gimana? Kita nggak tahu. Ya. Nanti biar terserah Tuhan dia mau memurnikan kita seperti apa. Tapi kalau orang udah masuk purgatori itu artinya sudah persiapan menuju bahagia. Puji Tuhan. Pasti masuk surga. Ya. Cuman nggak tahu berapa lamanya. Ya nggak tahu. Ya tergantung rahmat Tuhan. Konsep ruang dan waktu juga kan. Iya betul. Nanti alami sendiri aja ya. Berarti ada istilah nih Romo. Indulgensi penuh
dan indulgensi sebagian. Ya. Naon eta teh? Iya itu artinya ada dikurangin atau dihapus sama sekali. Oke. Gitu ya. Satu hal, dari space non-confounded, Oke. nomor 23. Ada Nomor yang 23. bicara soal indulgensi. Begini, Dar, masukin 23. ya. Setiap dosa meninggalkan noda. Oke. Dalam kemanusiaan kita yang lemah dan tertarik pada yang jahat, efek samping dari dosa tetap ada. Nah, noda ini dibersihkan selalu hanya berkat rahmat Kristus. Yang bisa membersihkan itu ya, noda membandel itu bukan deterjen. Oh, bukan. Ya. Saya kira deterjen. Itu ya, tapi Kristus sendiri. Kristus, oke. Yang sebagaimana ditulis oleh Santo Paulus 6, Paulus 6, ia sendiri adalah penghiburan kita. Oke. Kalau kita tahu indulgence, to indulge dalam bahasa Inggris, itu kan terkait dengan sesuatu yang manis, penghiburan, sesuatu yang membuat lega. Maka indulgensi itu membuat lega. Pernah ngalamin kelegaan yang luar biasa? Pernah. Ya, sakit perut terus lega. Gitu Nah, kan, betul. ya. Saya sih kepikirannya ujian nggak bisa terus tiba-tiba lulus. Nggak kepikiran ke sakit perut sih sebenarnya. Cuman kayaknya boleh sih Ya. sakit perut. Ya guyon ya. Tapi mungkin saya rasa itu juga bisa menggambarkan intinya kelegaan yang bukan hanya sekedar fisik, tapi betul-betul merasa diri kita terbebas dari macam-macam belenggu. Oke. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Kristus. Makanya dia disalib buat kita. Oke. Tapi nyatanya kita ini kan tetap cenderung berdosa. Maka itu gereja membantu kita supaya kita mengalami kelegaan. Itu indulgensi. Kayaknya bukan saya aja yang baru tahu nih, kru-kru juga kayaknya. Oh gitu, indulgensi ya. Oke, berarti secara penjelasan, secara teoritis kita mengerti Romo. Oh, udah ngerti. Hebat juga. Kalau nggak ngerti teman-teman, ulang lagi terus. Bagian berapa menit nih, 10 menit terakhir, ulang aja terus sampai ngerti gitu ya. Setidaknya kita tahu lah. Oke. Nah, sekarang nih langsung dong kita mau bahas kumaha dan how. Gimana caranya kita bisa mendapatkan indulgensi di tahun jubileum ini. Oke. Kalau Anda perhatikan, atau bisa juga di-refer ke episode sebelumnya sudah dijelaskan. Tapi apa, Marvel? Ya, saya jelasin ya. Pertama tadi, prinsip dasarnya kita terima sakramen rekonsiliasi. Ya. Sakramen rekonsiliasi itu bukan kita lapor dosa kayak lapor pajak. Lapor saya dosanya ini segini, itu segini. Bukan begitu. Tapi pertama-tama ungkapan syukur sekali lagi. Bahwa Tuhan begitu mencintai saya. Maka saya yakin kelemahan-kelemahan ini saya utarakan pada Tuhan pasti akan dipulihkan. Syukur, bergembira. Sakramen tobat soal kegembiraan karena Tuhan kita Maha Rahim. Oke. Sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Perayaan, puncak perayaan iman kita. Sumber kekuatan sekaligus puncak dari iman kita. Di sana kita terus-menerus mengalami Yesus yang mencintai kita. Dia yang begitu besar, mau jadi begitu kecil, sampai jadi sepotong roti yang sebenarnya nggak ada artinya. Masuk dalam diri kita, dimakan lagi, supaya bisa bersatu dengan kita. Tiap-tiap minggu. Biasa lah ya, setiap minggu kan. Oke. Gitu. Lalu, amal kasih. Melakukan perbuatan yang baik, yang berguna, tepat sasaran untuk saudara-saudari kita yang membutuhkan pertolongan. Besarnya seperti apa? Nggak ditentukan. Yang penting hatinya tulus dan terarah untuk betul-betul peduli. Lalu intensi paus didoakan. Karena kita sama-sama sebagai gereja, kita mau nurut sama gembala utama kita, Bapak Uskup, bersama seluruh gereja, bersama Bapak Paus. Oke. Nah, lalu nanti di tiap keuskupan, para Bapak Uskup menentukan sendiri syaratnya. Ada yang hanya ini, tapi di Jakarta ditambah ziarah. 9 gereja di 9 dekanat. Yang berbeda. Bukan 9 gereja saja, tapi 9 gereja di 9 dekanat. Oke. Itu ya. Ada Tangerang 1, Tangerang 2, Barat 1, Barat 2, Pusat, Utara, Timur, Selatan. Terus mana yang belum disebut? Bekasi. Bekasi. 9. Kepulauan Seribu.
Nggak ada ya? Kepulauan Seribu ya Nggak ada. boleh juga, saya mau jadi pastor paroki Kepulauan Seribu gitu ya. Itu. Apa yang dilakukan ketika ziarah? Berdoa. Foto-foto boleh, Di akhir lah. belanja boleh, berdoa tapi dulu. jangan lupa berdoa. Gitu. Oke. Nah, yang saya baca nih Romo, Mm-mm. ada satu yang bilang katanya setiap hari kita bisa menerima satu indulgensi penuh. Oh ya? Bener nggak sih Romo? Kamu dengar dari mana? Saya baca sih Romo. Oh, oke. Coba Dari- diceritakan. Jadi saya waktu itu lagi di mobil nih baca, nggak usah cerita kayak gitu. Tapi saya baca sih katanya gitu, setiap hari kita bisa menerima satu indulgensi penuh. Itu bener nggak Romo? Iya, kalau Tuhan berkehendak ya bisa Ya bener aja, sih, kan? semuanya balik lagi ke rahmat Iya, kebaikan Tuhan rahmat sih Tuhan. sebenarnya. Bahwa kemudian ada syarat-syarat tertentu untuk indulgensi penuh selalu ada. Misalkan indulgensi mendoakan arwah. Ya, Jadi indulgensi bukan cuma buat kita loh. ya Tapi juga betul. kita mendoakan saudara-saudari kita yang sudah dalam proses pemurnian. Pemurnian. Kita berdoa untuk arwah orang-orang yang kita kasihi. Oke. Tapi mungkin juga orang-orang yang lupa, yang terlupakan, yang jarang ada yang doain ya. Oke. Kita persembahkan amal kasih kita, tobat kita, perjuangan kita bagi mereka. Itu juga bisa membantu mereka untuk mengalami kebahagiaan. Seperti itu. Bisa. Nah, berarti indulgensi itu cuma bisa kita dapatkan selama tahun jubilium doang gitu. Untuk indulgensi tahun jubilium ya Oh, jadi ada lagi nih Ada. indulgensi selain tahun jubilium. ada seperti tadi. Kalau November tuh kan ada novena arwah. Ya. Nah itu bisa. Oh. Atau misalkan ketika paus memberikan berkat urbi et orbi. Urbi et orbi. Atau ketika ada ditetapkan secara khusus memang kesempatan seperti itu. Oh, dulu kayaknya saya pernah baca ada satu kita bisa mendapatkan indulgensi ketika ketemu sama orang tua, kakek nenek gitu. Oh, itu pas lagi hari lansia. Hari lansia. Hari lansia, kalau semua syarat indulgensi standar itu ya, tadi tobat, misa, doa intensi paus itu sudah, kita mengunjungi dan melayani para lansia, dapat indulgensi penuh. Wah, Gitu. Bapak Ibu yang udah kerja di Gelora nih, lumayan nih ya. Lumayan. Lumayan nih, udah dapat satu langkah nih untuk mendapatkan Udah sama-sama indulgensi. lansia. Oh gitu, indulgensi ini Iya. menarik ini. Jadi itu gereja yang mengurus, mengatur. Ini rahmat ini akan berbuah kapan, gitu ya. Jadi disiapkan sungguh-sungguh. Jadi nggak sembarangan ngasih gitu ya. Tapi betul dipikirkan kapan momen yang tepat supaya rahmat ini berbuah. Oke. Seperti itu. Yang punya kewenangan paus tentu saja para uskup. Oh gitu. Tuh. Jadi ya mungkin kita harus memperbaiki gitu ya ketika dalam berziarah di tahun 2025 ini jangan semata-mata cuma cari indulgensi doang ya Romo ya. Maksudnya kayak saya harus cari indulgensi sebanyak-banyaknya. Itu masih mending cari stempel itu loh. Saya juga suka lagi nyari stempel gimana dong nih. Tapi balik lagi kita harus memaknai betul gitu ya Romo ya. Maksudnya apa, berdoanya benar-benar tulus dalam mengakui dosa gitu, menerima tubuh Kristus secara utuh, berbuat amal itu yang menurut saya sulit sih Romo gitu. Kan gimana ya, kan nggak semua orang nih Romo, terutama yang masih sekolah gitu. Mungkin duit jajan juga dikit. Gimana caranya bisa beramal Romo? Nolong orang, belajar bareng. Oh, itu masuknya sebuah amal. perbuatan kasih kan. Iya betul. Sesuatu yang mau kita korbankan demi orang lain dan itu baik, itu amal kasih. Jadi bukan besarnya tapi kesungguhan hatinya yang penting. Nah, menolong orang tuh berarti teman-teman OMK kalau lagi main Mobile Legends jadi support karena kalian menolong orang. Gitu Romo? Enggak gitu ya? Oh, enggak, bercanda ya teman-teman. Jangan gitu ya. Tapi berarti sebenarnya berbuat amal itu banyak dan tadi yang Romo bilang tidak terpaku pada nominal, tapi terhadap ketulusan hati kita. Begitu Romo. Iya. Nah, Romo, sepertinya saya sudah mulai paham nih mengenai indulgensi gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom chat. Kalau menarik-menarik kita bisa bikin episode keempat. Dan mudah-mudahan di episode keempat kalau ada bajunya udah berubah. Bajunya udah berubah. Tapi Romo, bagaimana kalau kita mengakhiri episode ini kita berdoa untuk jubilium? Silahkan. Boleh ya Romo ya? Boleh. Kita mungkin
berdoa. Apa aja nih Romo yang bisa kita doakan? Doa tahun jubileum. 2 tahun jubileum. Terus kita pakai doa Bapak Suci. Boleh. Ini kita ambil yang bulan Maret. gitu ya. Setelah itu kita minta berkat dari Romo, oke? Untuk menutup kita hari ini. Oke, baiklah kita Bapak Ibu, teman-teman muda, mungkin adik-adik atau para suster dan Romo, mari kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk doa tahun jubileum. Marilah kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita doakan intensi doa Bapa Suci bulan Maret untuk keluarga-keluarga yang dalam krisis. Marilah kita berdoa semoga keluarga-keluarga yang retak dapat menemukan penyembuhan luka-luka mereka melalui pengampunan, serta menemukan kembali karunia satu sama lain, bahkan dalam perbedaan mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Bernard atas 3 episode yang sangat menarik ini. Semoga kita bisa mempelajari sesuatu dalam podcast ini. Sampai jumpa semuanya. Bye-bye. Api hidup.